back again with me, Dian Regina. Di channel YouTube aku kalian bakalan nemuin banyak banget rekomendasi tempat wisata, kuliner, serta penginapan. So buat kalian yang belum subscribe di channel aku, subscribe dulu karena subscribe itu gratis dan gampang banget, tinggal pencet doang. Jangan lupa langsung kalian like, kalian tulis komentar, dan share sebanyak-banyaknya di seluruh sosial media kalian supaya channel ini makin berkembang dan aku bisa ngasih lebih banyak tempat rekomendasi wisata untuk next liburan kalian. Aku nggak nyangka banget akhirnya aku tiba di Labuan Bajo, dan ini my first day in Labuan Bajo. Ada banyak banget episode mengenai liburan aku di Labuan Bajo. Nanti aku akan buatin playlistnya. Sementara itu kalian yang belum subscribe dulu ya supaya nggak ketinggalan sama episode-episode yang menarik. Nah sekarang aku lagi stay di hotel pertama di hari pertama aku di Labuan Bajo sebelum aku berangkat sailing. Kayak gimana hotel Zasgo ini? Yuk kita lihat bareng-bareng. Hotel Zasgo ini letaknya nggak jauh dari Bandara Komodo, yaitu cuma 1,5 kilometer aja. Aku naik taksi dari bandara sekitar 7 menitan, udah sampai dan cuman bayar 50.000. Ini aku nggak nawar ya, langsung ditembak sama bapak supirnya, tarifnya segitu. Bapak supirnya bilang kalau aku pinter deh pilih hotel karena Hotel Zasgo ini merupakan hotel baru dan lokasinya sangat strategis. Cenah. By the way, aku udah buatin recap aktivitas di hari pertama aku di Labuan Bajo. Aku explore beberapa tempat di sini. Yang belum nonton videonya, nanti nonton ya setelah video ini. Ada di playlist Labuan Bajo. Saking deketnya ya, aku sampai kaget pas bapaknya bilang, "Kak, kita udah sampai hotel." Dari luar sih biasa aja ya hotelnya, seperti City Hotel pada umumnya. Lokasinya ada di Jalan Soekarno-Hatta dan emang ini lokasinya sangat strategis menurut aku karena nggak jauh kalau mau ke tempat-tempat ikonik yang ada di Labuan Bajo. Zasgo merupakan hotel bintang 4. Selain menyewakan kamar, juga menyewakan meeting room, serta ada kolam renang, gym, bar, serta restoran. Di dekat parkirannya juga ada Zasgo Mart. Paket komplit banget ya ini hotel. Gak cuman itu aja, pas nyampe aku baru ngeh kalau hotel ini tuh satu bangunan dengan Labuan Square. Square itu semacam tempat belanja kayak mall tapi gak sebesar mall. Ya kalian pasti udah pada tahu lah ya. Square-nya ini cuma 2 lantai aja, dari lantai 3 sampai lantai 8 itu udah kamar dan fasilitas hotel. Persis di sebelah lobi Zasgo ada restoran ayam goyeng dan juga tempat foto. Ih, aku senang deh kalau bisa nemuin hotel hidden gem kayak gini terus aku share ke kalian. Itu ada lift khusus tamu hotel untuk menuju kamar dan fasilitas hotel lainnya. Nah, ini ternyata di sini juga ada Miniso dong. Lumayan kan buat cuci mata, sama kali-kali aja kalian lupa nggak bawa apa gitu, jadi bisa beli di sini. Selain itu kalian juga bisa sewa sepeda gayung, bukan sepeda listrik ya. Tarifnya tuh Rp30.000 per jam. Kalian bisa sewa langsung ke receptionnya. Gimana? Bagus banget kan fasilitas dan lokasi hotel ini? Ini tuh hotel palu gada atau nggak di Labuan Bajo. Apa lo mau? Gue ada. Pas aku datang tuh ada bellboy berdiri di sini, tadi langsung bantu aku juga bawa koper. Jadi walaupun City Hotel tetap ya ada bellboy yang bantu. Karena sekarang banyak banget City Hotel tuh nggak ada bellboynya, jadi kita langsung bawa koper aja. Maaf banget nggak tahu bapak siapa namanya, tapi ramah banget. Untuk lobinya seperti City Hotel kebanyakan ya, nggak terlalu luas dan tempat duduk juga nggak terlalu banyak. Karena kalau konsep City Hotel itu biasanya quick check-in dan tamu-tamunya lebih sering aktivitas di luar daripada ngabisin waktu di dalam hotel. Sangat simple desainnya, tapi menurutku tuh mirip kayak cafe gitu. Aduh, pokoknya kesan pertama di Labuan Bajo tuh orangnya ramah-ramah banget, banyak senyum, termasuk bellboynya dan receptionnya. Jadi bener-bener merasa disambut banget gitu pas datang ke sini. Semua kecemasan aku sebelum aku datang ke Labuan Bajo karena taunya, maaf ya, orang Flores itu katanya keras-keras dan kalau ngomong nadanya tinggi. Itu pupus semua di hari pertama karena mereka tuh bener-bener hangat banget deh. Terus ngomongnya tuh juga kayak malu-malu gitu.
Aku datang ke Labuan Bajo dengan pesawat paling pagi. Landing di sini tuh jam 8-an, sampai hotel jam 9 kurang. Aku tahu belum bisa masuk ke kamar karena check out time jam 12 siang dan check in time-nya itu jam 2 siang. Jadi aku registrasi dulu di receptionnya sekalian nitip koper karena habis ini aku mau jalan-jalan keliling Labuan Bajo. Dan vlognya aku akan buatin secara terpisah. Untuk recapnya again udah aku buatin ya di video sebelumnya. Liftnya ini diakses menggunakan kartu ya, jadi kalau misalnya bukan tamu hotel ya nggak bisa nih kemana-mana liftnya. Nah karena motor sewaan aku belum dateng, aku nanya apa boleh lihat-lihat kamar yang available dan fasilitas hotelnya. Dikasih dong, dan aku ditemenin sama Kak Elsa yang tadi resepsionis yang sangat ramah, yang udah bantu aku check-in dan nganterin aku lihat-lihat fasilitas hotel. Kebetulan ada satu kamar yang kosong, jadi aku dibolehin lihat. Mereka tuh lagi fully book dan sering fully book katanya Kak Elsa. Ini di lantai 8 cuman ada satu kamar aja dan merupakan tipe kamar tertinggi which balkonnya tuh luas banget. Bisa ngelihat hampir seluruh kotanya dari sini karena Zasgo Hotel tuh tanahnya emang tinggi. Ini namanya The Cakrawala Suite, luasnya 80 meter persegi. Buset, gede amat ya. Aduh ya Allah, semoga dikasih rezeki ya buat stay di kamar yang kayak begini. Ini ada ruang tamu terpisah dan dari sini tuh bisa lihat sunset, lihat pelabuhan juga. Terus kata Kak Elsa tuh kalau malam bagus banget view-nya dari sini karena bisa lihat lampu-lampu kota dan dari kapal-kapal yang ada di pelabuhan. Cocok banget ya dengan namanya The Cakrawala Suite karena dengan duduk aja nih di ruang tamunya kita bisa menikmati pemandangan Labuan Bajo yang cantik banget kayak gini tanpa harus keluar kamar. Selain itu di suite ini juga ada kitchenette atau dapur kecil. Siapa tahu kan kalian gak suka beli makan, pengennya masak aja gitu walaupun liburan. Ini kamar tidurnya, wih luas banget ya. Dari dalam kamarnya juga ada jendela yang besar dengan view bukit yang tadi. Masya Allah, gak aku buka soalnya nanti backlight. Cuman kalau menurutku sih kurang hiasan-hiasan gitu. Ada lukisan atau apa gitu ya di atas kasur atau dindingnya. Jadi biar lebih terasa premiumnya. Nah untuk TV-nya itu sudah Smart TV ya, jadi bukan televisi satelit. Di sini juga bisa masuk extra bed dengan biaya tambahan tentunya. Di dalam kamar tidur ini ada ruangan terpisah lagi, aku nggak tahu nama ruangannya. Bisa buat naruh luggage dan barang-barang. Terus di suite ini juga udah disediain setrika dan papannya. Karena kalau kamar standar tuh biasanya upon request ya. Dikasih bathrobe dan tersedia juga safety deposit box untuk naruh barang-barang berharga kalian. Sama sendal hotel. Ya kalau sendal itu mah standar ya, semua kamar pasti ada. Ini kamar mandinya. Kata Kak Elsa, kalau kalian mau ada bathtubnya gitu harus booking kamar ini karena bathtub cuman ada di tipe kamar Cakrawala Suite aja. Gimana? Apa kalian tertarik untuk stay di suite ini? Hanya dengan 3-3,5 juta rupiah aja per malam kalian bisa stay di kamar ini. Ya Allah, hanya kata aku mah. Ingat ya, harga bisa berubah tergantung tanggal kalian menginap. Ini sekitar jam 7-an malam. Setelah mengelilingi Labuan Bajo, aku balik lagi ke hotel dan baru ambil kunci kamar. Kuncinya tuh bentuknya kayak kartu gitu. Terus resepsionnya bilang jangan sampai hilang karena kalau hilang akan dikenakan cas. Jadi harus dikembalikan pas check out. Aku dapat di lantai 6. Kamarku pas di sudut dan gak ada tetangga kanan kiri. Aku booking kamar studio single, luas kamarnya tuh 20 meter persegi, jadi nggak terlalu luas ya, karena ini udah diambil sama kasur juga yang ukurannya tuh cukup besar, 180 kali 200 meter persegi. Ini konsepnya kan city hotel ya, jadi dimaksimalin banget yang ada di dalam kamar. Nah itu ada pintu menuju ke kamar mandi. Amenities di dalam kamar ada sendal hotel yang bisa digunakan selama di dalam area hotel, terus ada bangku serta ambalan yang bisa dijadikan meja kerja karena kalau dimasukin meja bakalan tambah sempit kan. Dan ini ada kopi dan teh which is gratis.
2 botol air mineralnya tadi juga gratis, dan ini ada house phone, siapa tahu kalian perlu menghubungi reception. Ada lemari gantung beserta beberapa hanger, dan di bawahnya tuh ada mini bar, tapi ini kosong ya, karena kalau ada isinya pun biasanya tuh ada tambahan biaya. Ini perlu banget karena Labuan Bajo tuh panas banget, jadi aku langsung masukin botol mineral ke dalam sini buat bekal besok berangkat sailing. Ini ada gap kecil banget, cuman muat buat badan aja ya. Terus ada jendela. Mari aku kasih tahu ada view apa di balik gorden itu. Tara, yang gak ada lah view-nya karena aku booking tipe kamar terbawah. Padahal aku booking 2 minggu sebelum aku dateng loh, tapi emang cuman sisa kamar ini aja. Padahal ada tipe kamar kayak gini, tapi view-nya pemandangan kota, sampai aku mau bayar nih upgrade kalau misalnya ada ya, tapi memang gak bisa karena kan udah full ya. Yang aku suka juga di sini bedside table-nya tuh ada laci serta ada ruang-ruang gitu ya, jadi aku tuh bisa nata barang-barang aku. Selain itu di sini juga stop kontaknya banyak. Aku perlu banget sih karena aku banyak bawa peralatan dokumentasi, jadi aku bisa ngecas kalian gitu loh semuanya. Mari kita lihat kamar mandinya. Untuk buka pintu kamar mandi, kalian harus majuin bangkunya karena kalau nggak pintu sama bangku tuh bakalan kepentok gitu loh. Nah, di sini udah disediain juga shampoo serta sabun mandi, terus ada rain shower, ada hand shower, serta ada pemanas airnya. Tapi Labuan Bajo kan panas banget ya, jadi mungkin kalian tuh akan mandi pakai air biasa. Untuk toiletnya toilet duduk serta ada jet spray. Kamar mandinya tuh muat satu badan, jadi nggak begitu leluasa bergerak di dalam sini. But ini kan kamar mandi ya, habis mandi juga ya udahlah keluar. Tapi aku suka banget loh sama desain kamar mandinya tuh bagus banget. Toiletries-nya disediain 2 sikat gigi, cotton bud, sanitary bag, shower cap, serta sabun batang. Aku booking di tiket.com dan dapat harga Rp689.000 aja per malam, udah termasuk sarapan untuk 2 orang. Kalian bisa booking di travel agent langganan kalian atau bisa langsung nih hubungin Hotel Zasgo, apalagi kalau misalnya kalian mau booking lebih dari 10 kamar. Ini area kolam renangnya. Meeting roomnya juga di lantai ini, cuman lagi dipakai, makanya aku nggak bisa kasih lihat ke kalian. Masya Allah, bagus banget ya view-nya dan panas banget tentunya. Sayangnya jadwalku padat, jadi aku nggak bisa deh berenang-berenang cantik gitu di sini. Padahal sih pengen banget gitu kan. Di sini juga ada kolam renang terpisah untuk anak-anak. Walaupun hotelnya lagi full house alias penuh ya, aku pikir tuh kolam renangnya bakalan rame banget gitu kan, banyak tamu di sini, tapi ternyata enggak. Jadi kalau misalnya kalian mau relax gitu kan sambil ngeliatin pemandangan di tepi kolamnya nih, masih sih enak banget. Dan aku jujur lihat pemandangan ini jadi pengen banget balik lagi ke Labuan Bajo. Mari aku kasih tahu juga suasana kolam renangnya di malam hari. Jadi ada pool barnya di pojok kiri sana. Masih sama ya, nggak terlalu rame kayak tadi pagi. Kita nggak bisa lihat pemandangan bukitnya, of course, karena udah gelap. Tapi kita bisa lihat pemandangan kota dan pelabuhannya. Ada musiknya tapi nggak keras. Mari aku ajak kalian ke lantai 7. Ini adalah tempat buat sarapan besok pagi. Cuman aku penasaran aja sih ngelihat city light-nya dari lantai 7. Oh ya, Zasgo Hotel ini juga deket banget ke Siloam. Tapi amit-amit ya, kita kan lagi liburan. Jangan sampai dong kita ke rumah sakit. Karena Zasgo Hotel ini letaknya deket banget sama dermaga. Jadi pas dari tadi pagi aku datang udah bisa dengar dengan jelas banget klakson-klakson kapal dari Finisi yang bersandar di pelabuhan. Jadi makin excited gitu buat sailing trip besok. Jadi kalau malam-malam kalian mau santai-santai gitu di hotel, mending di area kolam renangnya aja karena di lantai 7 juga nggak ada apa-apa sih. Breakfastnya start di jam setengah 7, cuman aku mau lihat-lihat dulu tempat breakfastnya tuh kayak gimana, karena hari ini tuh full house ya, alias penuh. Jadi kalau aku datang jam setengah 7 di breakfastnya takutnya udah rame, banyak orang, gak enak juga aku nge-shoot. Jadi udah aku buru-buru mau ke restoran dulu ya. Good morning dear, mari kita sarapan. Yang ditunggu-tunggu ya, aku tuh paling suka part sarapan karena aku suka makan, tapi gak bisa makan banyak. Excited banget buat nyobain makanan-makanannya.
Masya Allah, view-nya tuh bener-bener bagus banget. Tapi ini mataharinya belum terbit ya, makanya kelihatan kayak cloudy dan kelabu gitu. Nah, ini untuk tempat sarapannya, which udah kita lihat juga ya semalam. Luas banget, dan alhamdulillahnya masih belum ada tamu lain yang datang. Jadi aku bisa dengan puas gitu loh nge-shoot tempat breakfastnya. Aku baru ambil ini dulu, bubur ayam, tapi bubur ayamnya nggak ada kuah kuning ya, cuman ada pilihan kecap manis atau kecap asin. Aku pakai kecap asin, daun bawang, cabai rawit potong, gila pagi-pagi makan cabai rawit potong, sama bawang goreng. Terus pakai omelet juga, omeletnya di sini nggak ada pilihan sosis keju gitu loh, nggak ada. Mari kita cobain sarapannya. Apa ya? Bubur telur, bubur telur, bubur telur, bubur ayam dulu deh. Aku mau cobain. Cara nyobainnya dikit-dikit aja biar bisa nyobain semua kalau kuat. Enak buburnya. Enak buburnya, aku suka. Rasanya gurih, dan yang paling penting buburnya itu tuh nih ya, nggak terlalu encer gitu loh, masih kental banget. Soalnya ada kan beberapa bubur yang kalau dimasak itu bener-bener cair banget ya. Ini tuh kental banget buburnya, dan walaupun nggak pakai kuah kuning tetap enak. Kamu udah nyobain buburnya belum? Enak ya? Enak buburnya. Tapi kayak sih buburnya ini nih udah ada bumbunya juga, karena nggak terlalu plain gitu loh. Menurut aku ya, pas banget kalau dikasih sama kecap asin. Enak banget. Selanjutnya kita makan omelet. Omeletnya aku pakai cabai rawit lagi, terus pakai daun bawang. Sama apa ya? Oh, tomat potong. Itu serabutnya. Mari kita cobain omeletnya. Cukup enak, tapi tidak sespesial bubur ayamnya. Bihun gorengnya tuh nggak terlalu coklat gitu loh. Biasanya kan kayak coklat banget gitu ya. Ini coklat muda. Kita makan. Kayaknya dicampur sama wijen deh. Kayaknya. Campuran bihunnya tuh sawi sama wortel. Udah itu aja, nggak ada bakso, nggak ada udang gitu ya. Rasanya bihun goreng pada umumnya, cuman bihunnya ini agak basah, nggak kering, which aku nggak masalah sih. Untuk tumis sayurnya, ini sawi hijau, terus ada sawi putihnya, itu aja.
Rasa tumis sayurnya seperti rasa tumis sayur pada umumnya, cuman ini untuk sayurnya kayaknya nggak ada micin, jadi rasanya tuh kayak benar-benar seger, rasa-rasa sayuran. Soalnya kalau aku masak sayur biasanya tetap sih pakai micin. Oke, aku mau cobain ayam menteganya. Ayamnya empuk, tidak keras. Mari kita coba ayamnya. Ayam menteganya enak. Ayam menteganya tuh bumbunya medok gitu loh, ayam menteganya. Benar-benar ngeresep sampai ke daging-dagingnya, nggak yang kayak cuman di luarannya gitu doang. Enak. Enak banget ayam menteganya. Hampir lupa, ini infused water, isinya itu potongan lemon, daun mint, sama lemon. Enak rasanya, tapi rasa timunnya tuh lebih berasa. Ya, rasa timunnya tuh lebih dominan sama rasa lemonnya, but it's good. Mataharinya baru muncul, baru aja kelihatan, bagus banget ya. Langsung kena kapal-kapalnya, wow, ini view-nya unreal banget, cakep banget, Masya Allah, bagus banget view-nya. Wow. Terus ternyata walaupun di sini panas gitu ya, tapi tetap loh pagi-paginya tuh ada kabut-kabutnya gitu. Padahal kan ini panas banget ya, tapi ada kabut-kabutnya gitu. Mungkin nggak terlalu kelihatan di kamera, tapi ini ada kabutnya tipis gitu. Tapi nggak dingin. Of course tidak dingin ya. Situ jalanannya tuh rame banget. Masih pagi udah rame banget. Alright dear, sekian dulu review aku di Zasgo Hotel. Untuk range harganya yang segitu menurut aku masih affordable banget dan worth it banget. Yang paling aku suka dari Zasgo Hotel ini adalah karena lokasinya tuh sangat strategis deket sama Komodo Airport. Walaupun lokasi hotel ini tuh ada di depan jalan yang cukup ramai ya, karena kan hotel ini sangat strategis. Tapi nih, aku di kamar ini ya, kamar aku 615, itu sama sekali nggak kedengeran suara berisiknya dari jalan. Itu nggak ada sama sekali, jadi bener-bener kayak quiet gitu loh. Terus untuk staffnya, oh my god, sangat-sangat ramah sekali. Amenitiesnya juga cukup lengkap ya, ada teh, kopi, creamer gitu kan. Terus ada water heater juga, ada air panas juga. Paling kekurangannya kalau misalnya ada orang jalan di koridor, itu lumayan kedengeran suaranya masuk ke dalam. Cuman kayaknya kalau dari dalam sih nggak begitu kedengeran ya keluar. Karena semalam aku ninggal TV, itu masih nyala, terus suaranya juga agak gede. Cuman pas aku mau masuk lagi ke kamar, itu dari luar kamar nggak begitu kedengeran. AC-nya ini aku set di 17 derajat nih. AC-nya aku set di 17 derajat Celcius. Nggak sedingin itu gitu. Cukup dingin, cuman dinginnya tuh bukan dingin yang kalian tau lah ya, kalau 17 derajat tuh sedingin apa kan. Cuman ini enggak nih. Nih, aku aja nggak kedinginan. Aku malas banget minta dibenerin karena cuma 1 malam doang. But overall for me, Zasgo Hotel is very recommended. Kalian bisa banget sih coba di sini, apalagi ini juga deket dari airport dan juga dari pelabuhan. Menurut kalian gimana? Kalian tertarik nggak nih buat stay di Zasgo Hotel? Tulis di kolom komentar. Thank you for watching my videos. Again, yang belum subscribe di channel aku, subscribe dulu. Jangan lupa langsung kalian like, tulis komentar, dan kalian share di seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin berkembang dan aku bisa ngasih lebih banyak rekomendasi tempat wisata untuk next liburan kalian. See you next time on my next video. Bye. Wah, ini harus buru-buru nih, packing-packing lagi.